Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Warangasem, yang saya hormati Bapak atau Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Wali Kelas 10 RT 5, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan. Baiklah, acara pertama mari kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan Quran dan syariat tilawah Qiro yang akan dibacakan oleh saudara Kusnandar. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Usman dan telah membacakan kitab dan sholawat. Dan sari tilawah akan dibacakan dengan saudara Bapak Miftahul Ulum. Ya, Maha Suci Allah yang telah mempercayakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Bapak Miftahul Ulum. Dan acara yang ketiga, sholat Nabi, yang akan dibacakan saudara Rehan dan teman-teman.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih saudara dan acara sambutan pertama ketua panitia saudara Rojanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita semua diberi kenikmatan yang berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini tanpa suatu halangan ada apapun. Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini setelah kita masih dapat menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasanya. Hal ini tentu saja harus kita lakukan dan semoga Allah kembali mempertemukan kita di peringatan Isra Mi'raj di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku panitia sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dapat lebih baik menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama ketua panitia peringatan Isra Mi'raj ini, saya berharap semoga pengetahuan agama khususnya mengenai Isra Mi'raj ini nantinya benar-benar dapat dihayati oleh para teman-teman, dan saya mohon agar pelaksanaan kegiatan tidak ada yang bergurau dan bermain akal. Kemudian selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semua itu kekeliruan kami yang tidak kami sengaja. Akhirul kalam, walul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua panitia saudara Rojanto. Sambutan kedua wali kelas 10 dan 5 bukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Walangasem Bapak Suyanta SPD MSI, yang kami hormati juri kegiatan Isra Mi'raj di SMK Negeri 1 Walangasem Ibu Nurul Hikmah SPD, yang saya hormati guru pendamping Bapak Wahyu Agus SPD, serta anak-anakku yang kami banggakan.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini yang sudah cukup cerah ya, kita bisa melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Anak-anakku yang berbahagia, kegiatan Isra Mi'raj ini atau Isra Mi'raj ini ya merupakan peristiwa yang sangat mulia. Kenapa dikatakan sebagai peristiwa yang mulia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mulia karena sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan manapun yang dapat memecahkan misteri mengenai keajaiban dari Isra Mi'raj. Kok bisa seorang manusia bisa sampai ke langit ketujuh bertemu dengan itu, belum ada ilmu pengetahuan yang bisa memecahkan itu. Nah, karena saking mulianya, maka sudah sepantasnya Isra Mi'raj itu kita peringati. Nah, dari hasil Isra Mi'raj perjalanan Nabi ke langit ketujuh menemui Allah, maka muncullah kewajiban kita sebagai umat muslim. Apa itu kewajibannya? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang tadinya jumlahnya berapa? 50, jadi akhirnya 5 waktu. Jadi sudah sepantasnya kita harus berbahagia. Berbahagia kenapa? Berbahagia karena yang tadinya 50 hanya menjadi 5. Dan itu harus dilaksanakan karena sudah mendapat diskon yang sangat banyak sekali. Nah, dari kegiatan Isra Mi'raj ini, nah harapannya kalian bisa melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, iman dan takwanya juga meningkat ya dengan adanya sejarah Isra Mi'raj. Kemudian berharap dalam kegiatan ini kalian bisa melaksanakan dengan hikmat. Walaupun dikemas dengan sangat sederhana ya. Harapannya tidak, walaupun sederhana, tidak mengurangi hikmat atau makna dibalik Isra Mi'raj. Ibu juga merasa bangga. Bangga kenapa kira-kira? Ibu tidak menyangka kelas 10 TOT 5 bisa mengadakan kegiatan Isra Mi'raj di kelas dengan dekorasi seperti ini. Ya, walaupun masih ada kekurangan, tapi Bu Mila sudah merasa sangat bangga. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian yang terakhir, Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian atau sambutan ini masih banyak kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara selanjutnya tausiah pertama akan dibacakan Saudara Ahmad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dari hidayahnya sehingga kita dapat berfungsi dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman Syaikhiyah ke zaman Islamiyah. Baik, di sini saya akan membacakan ceramah tentang cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah. Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Menurut istilah Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj berarti naik ke atas. Menurut istilah Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Arsy
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini pada surat Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi masjidil haram di masjidil aqsa alladzi min ayatina innahu huwa samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Al-Haram menuju Masjidil Al-Aqsa dan telah diperkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan kepada itu tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Setelah mengalami kedukaan karena dua orang yang amat dicintai dan dihormati yang telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad SAW untuk menghadapnya. Peristiwa ini terjadi setelah 11 tahun Nabi Muhammad menjadi nabi. Setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril membalikkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diulah kemudian dibersihkan sifat-sifat buruk dan menggantinya dengan sifat baik. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menaiki buruk yaitu kendaraan yang sangat cepat. Perjalanan mereka menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Selama di perjalanan mereka singgah di 5 tempat, yaitu pertama kota Tashrif sekarang disebut Madinah Al-Munawwarah. Kedua kota Madian yaitu tempat persembunyian Nabi Musa dari Fir'aun. Ketiga Tursina yaitu tempat Nabi Musa menerima kitab Taurat. 4 Bethlehem yaitu tempat kelahiran Nabi Alaihissalam. Kelima Masjid Al-Aqsa di Palestina yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan malam tersebut. Palestina merupakan tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Pada setiap persinggahan Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat sesampainya di Masjidil Aqsa disuguhi 2 gelas berisi masing-masing susu dan Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah gelas yang berisi susu, kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat padanya karena beliau telah memilih yang baik bagi dirinya dan umatnya. Setelah menjadi imam, Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati 7 lapis langit tersebut, Nabi Muhammad diajak ke Baitul Maqmur yaitu tempat malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan dalam perjalanan malaikat Jibril tidak ikut serta. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan dia bercerita tentang perintah sholat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cerita tersebut, Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kembali guna meminta keterangan. Nabi Muhammad berulang kali menghadap Allah untuk memberikan keringanan. Akhirnya Allah memberikan keringanan sholat kepada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu setiap harinya. Allah memberikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu serta peristiwa itu dikembalikan. Peristiwa itu Nabi dikembalikan ke Mekah. Bagiannya Nabi berniat menceritakan hal tersebut pada kaum Quraisy. Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Jahal dan meminta Abu Jahal mengumpulkan kaum Quraisy. Kesempatan itu tidak disia-siakan untuk meyakinkan kaum kafir Quraisy tentang kebohongan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menyuruh kaum Quraisy untuk berkumpul. Setelah kaum Quraisy berkumpul, Nabi Muhammad menceritakan segala kejadian yang dialaminya adalah dalam Isra Mi'raj. Ceramah Nabi Muhammad tersebut disampaikan dengan mendengarkan dan semua orang.
Nabi Abu Jahal menghasut kaum Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang penuh dengan kebohongan. Kemudian bertemu dengan Abu Bakar, dia menceritakan apa yang mereka dengar dari Abu Bakar. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar percayanya? Dengan tegas Abu Bakar menyatakan bahwa dia meyakini apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad memberikan gelar Asyidi kepada Abu Bakar hingga menjadi Abu Bakar Asyidi. Nabi Muhammad dalam menerima wahyu mengalami peristiwa tidak pernah dirahasiakannya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dalam masa itu yang singkat Allah tersiar di seluruh kota Mekah. Saksikan dan jemaah sering diterima Nabi Muhammad mengenai peristiwa yang dialaminya. Sebagai contoh, waktu Nabi Muhammad duduk di Masjidil Haram dan bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal duduk di samping Nabi Muhammad serta berkata dengan apa kabar Nabi Muhammad? Adakah sesuatu yang engkau anggap penting yang engkau terima dari Tuhan? Nabi Muhammad menjawab, ya tadi malam saya telah disebabkan. Abu Jahal bertanya, mana? Nabi Muhammad menjawab, ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal kemudian, pagi ini engkau telah ada di sini. Nabi Muhammad menjawab, ya. Mendengar jawaban dari Abu Jahal. Mendengar dari jawaban itu Abu Jahal tertawa dan mengejek serta Nabi Muhammad berkata, beranilah kau menceritakan perkataanmu itu kepada penduduk Mekah? Saya akan mengumpulkan mereka di sini lalu sampaikan perkataanmu kepada mereka. Nabi Muhammad menjawab, baiklah saya akan menerangkan peristiwa ini kepada mereka. Peristiwa ini setelah penduduk Mekah berkumpul di Masjidil Haram, kemudian Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun yang terlewat kejadian menjadikan mereka sudah masuk Islam dan berbalik menjadi murtad. Tetapi bagi umat Islam yang kuat imannya tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ajaran itu, sebab mereka telah yakin akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan Abu Bakar yang punya sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah didatangi oleh orang-orang yang merasa sensitif dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, ia mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta penjelasan kepadanya peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Langsung diterimanya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad memanggilnya dengan sebutan Asyidi. Adapun tamzil dalam Isra yaitu satu, Nabi Muhammad melihat orang memotong padi dalam burung panen terus menerus. Beliau ini bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu ibaratmu yang beramal jariah yang kemudian mereka memetik pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang yang terus-menerus mengumpul kepalanya. Nabi Muhammad bertanya, siapakah mereka itu? Ya Jibril. Dijawabnya, mereka itu ibaratmu yang kemudian bersolat yang telah akan menyesal dengan mengukir kepalanya sendiri terus-menerus sekalipun terasa sakit olehnya. 3. Mereka melihat sebuah kuburan yang sangat jauh baunya. Nabi bertanya, apakah itu? Ya Jibril. Dijawabnya, itu kuburan Siti Masyidat dan anaknya. Dia mati disiksa dengan digodok oleh Raja Fir'aun karena ia mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu dipaksa supaya menyembah berhala. 4. Melihat orang yang dihadapnya ada dua hidangan, sebelah kanan dia memakan lezat dan sebelah kirinya makan busuk. Orang itu dengan lahapnya memakan makanan busuk kali pertama. Tanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu ibarat umatmu yang suka membiarkan ampunnya memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal baik dan kepala. 5. Nabi Muhammad SAW melihat orang yang juga perkasa. Orang itu menengok dan melihat dirinya merasa sedih dan menangis berseduh-seduh. Tetapi bila menengok dan melihat kekaman dia berseri, gembira dan senyum-senyum. Nabi bertanya, siapakah orang itu? Ya Jibril. Jawab Jibril, yaitu bapaknya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Bila beliau melihat diri sedih karena melihat anak cucunya berbuat jahat dan dosa. Sebaliknya, bila mereka menengok ke kanan merasa gembira karena melihat anak cucunya di dunia berbuat baik dan beramal soleh. Hikmah yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj yaitu pertama, menghilangkan perasaan sedih dari Nabi Muhammad SAW
yang disebabkan oleh meninggalnya jalannya yang utama yaitu paman Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Allah Subhanahu wa taala ingin menyaksikan putusannya itu bahwa kebenaran dan keyakinan yang dibawanya tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun dan siapapun. Kedua, Allah hendak memperlihatkan semua kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW agar dia tetap yakin bahwa Allah akan tetap menolongnya dalam menghadapi musuh yang menghalangi penyiaran agama Islam. Yang ketiga, Allah mempertemukan dan memperkenalkan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. Yang keempat, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad atas kejayaan bangsa-bangsa terdahulu hancur dulu karena kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, menguji para pengikut Nabi apakah mereka itu akan tetap beriman kepada agama dan selama ini diharusnya sekalipun akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW dapat bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir, Allah menyampaikan perintah melakukan sholat kepada Nabi dan umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ahmad Faisal karena telah membacakan tausiah tentang cerita Nabi Muhammad SAW. Semoga tadi yang dibacakan saudara Ahmad Faisal bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Tausiah kedua yang akan dibacakan saudara Faisal tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodanya kita bisa hadir di majelis dalam acara peringatan Isra Mi'raj. Salawat serta salam semoga kami curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul jazaa nanti. Amin. Berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Bagaimana tidak? Sholat adalah ibadah spesial yang pertama yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan umat. Sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, Allah menjemput Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan Buraq agar Rasul bisa menjemput perintah sholat melewati tujuh lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Nas ayat 13-15. Walaqad ra'ayna silatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, dapatnya ada surga tempat tinggal. Setelah melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat surga, neraka dan juga Baitul Ma'mur yang menjadi kiblatnya para malaikat. Itu adalah bukti bahwa janji Allah benar-benar nyata. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat bersama ini? Seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian itu pun terasa berat. Kita saksikan masjid megah makin banyak, tapi jamaah sholat makin sedikit. Belum selesai sampai di sana, semakin kesini perdebatan antar sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melunjak dan membuat Islam seakan-akan tercerai-berai. Tidak sedikit orang berdebat tentang sholat, tapi nyatanya mereka belum tentu melaksanakan sholat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kiranya apa yang salah dari hal tersebut? Yang salah tiada lain dan tiada bukan ialah sholatnya. Sholatnya belum benar, sholatnya belum dengan hati, dan sholatnya belum benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk
kata Allah. Kalau sholat kita benar dari segi niat, syariat dan serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan takwa. Allah berkata dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fasya wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, pada momentum bisa mengirat 1444 Hijriah tahun 2023 ini, marilah kita sama-sama berupaya untuk memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat di sini tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dan bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat khusyuk sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena zona ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Faisal Dedi karena telah membacakan tausiah tentang sholat 5 waktu. Semoga tadi yang dibacakan saudara Faisal Dedi bisa mengajarkan kita semua agar selalu ingat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dengan semula kita di acara yang terakhir, acara doa penutup yang akan dibacakan oleh saudara Balia Alif. Kamu dan teman kalian bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rizqina wa sirrana wa Bismillahirrahmanirrahim. Juga masih ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Amin. Amin. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Terima kasih kepada saudara Balia karena telah membacakan doa penutup. Sebelum saya tutup, saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semuanya itu kehilangan kami yang tidak kami sengaja. Airul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.